Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kau berada. Haleluya, kita berjumpa lagi dalam kebaktian online Gereja Wesley Methodist. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya tetap selama-lamanya pada kita, orang-orang yang selalu datang menyembahnya. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta dengan kita semuanya. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, kami sekali lagi datang kepadamu dengan hormat dan syukur atas perlindungan-Mu kepada kami semua. Saat kami akan memulai kebaktian kami kembali memohon ampun atas semua perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Sucikan dan bersihkan hati kami ya Tuhan. Datanglah dan lawatlah kami, O Roh Kudus. Urapi kami dan berkati kami melalui firman-Mu. Jauhkan selalu mara bahaya dan pencobaan dari kami ya Tuhan. Kami ingat saudara kami yang tidak dapat bergabung dengan kami pada saat ini. Jika mereka lemah tubuh, kuatkan mereka ya Tuhan. Apabila mereka sedang jatuh dalam pencobaan, tolong mereka ya Tuhan.
Apabila mereka dalam masalah, berilah mereka jalan keluar, sebab kami percaya Engkau yang penuh kuasa mampu menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki babak baru dalam kehidupan manusia. Sebuah masa yang disebut normal baru atau new normal, dan bukan masa back to normal atau kembali normal seperti dulu. Ada banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita memasuki masa-masa kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Sebab itu marilah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan lengah, mari kita bangkit bersatu padu untuk menyembahnya. Mari kita tinggikan panjinya dan rasakan api kemuliaan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mendekati janji. Bersiap baju jangan lenyap, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakanlah dari dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini tanyakan mimpi bajikan. Bersiap baju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Haleluya. Kita terus dengarkan suara nafiri dan kita terima sukacita surga. Itulah kekuatan jiwa. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasa
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, Kau bersorak bagiku, cinta surganya telah penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surganya telah penuhiku. Sukacita surganya telah penuhiku. Sukacita surganya telah penuhiku. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sukacita kita penuh dan kita bisa bermasmur bagi Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena darah Yesuslah yang tercurah dan karya penyelamatannya yang menebus kita, maka kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Mari bersyukuri, mari kita bersukacita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Aku tahu
sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kita. Ini adalah minggu yang ke-15 kita beribadah di rumah secara online. Berkumpul dengan keluarga kita beribadah bersama. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama lagi belajar firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Tuhan, kami akan mendengarkan penguraian firman-Mu yang singkat. Engkau tolong kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya, di masa-masa sulit ini kadang-kadang kita bisa menemukan hal-hal yang tidak mengenakan. Bisa terjadi kecelakaan, musibah, dan juga pencurian. Ada yang begal, ada yang merampok, ada yang ditodong, ada yang mencuri, dan hal-hal yang tidak enak terjadi itu bisa terjadi. Bukan hanya sekarang, dulu-dulu juga pernah terjadi. Tapi masa-masa rawan ini masih bisa terjadi. Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita waktu sore-sore di rumah. Dia waktu itu agak sore dia mau makan. Waktu itu dia merasa ada sesuatu di depan rumahnya. Waktu di depan rumahnya dia melihat ada dua orang yang terus mengintip ke dalam pagar, terus mondar-mandir karena di depan rumahnya ada motor ya. Lalu waktu itu dia kaget, dia merasa bagaimana saya mengusir dua orang itu yang mencurigakan. Lalu dia melihat ada sendok, dia lalu terpikir dia ngambil sendok itu, dia mengetok. Dia mengetok pintunya, jendelanya, dindingnya supaya berbunyi. Supaya pencuri tahu kalau di dalam rumah itu ada orang. Setelah beberapa saat dia mengetok, tok, menimbulkan suara. Pencuri itu melihat, oh di dalam berarti ada orang. Dari pencuri itu pun mengurungkan niatnya lalu pergi. Nah, wanita ini merasa lega kalau pencuri itu sudah pergi dan tidak mencuri barangnya. Bapak Ibu sekalian, kadang tanpa sadar kita juga ada hal yang dicuri. Ada pencuri yang mencuri hal yang paling penting di dalam diri kita. Kadang pencuri ini kita biarkan. Kadang pencuri ini kita biarkan hidup di dalam diri kita. Kita pelihara pencuri itu. Apa sih pencuri itu? Yaitu apa yang dicuri? Dia mencuri sukacita kita. Pencuri itu mencuri sukacita kita. Siapa yang pencuri itu? Pencuri sukacita kita itu adalah kekhawatiran. Ya, lalu ketakutan, kecemasan, lalu juga boleh dikatakan tekanan batin, kepahitan, banyak hal-hal masalah yang bisa membuat kita menjadi tidak sukacita lagi. Kekhawatiran, kepahitan, ketakutan, semua itu tekanan batin membuat kita tidak sukacita. Dan pencuri ini menghilangkan sukacita kita yang seharusnya ada di dalam diri kita. Tanpa sadar telah mencuri sukacita kita. Sehingga di dalam hidup kita melewati dengan tidak sukacita. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Paulus menulis, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Paulus menulis bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu ada di dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa merasakan sukacita?
meski di tengah-tengah kesulitan. Bagaimana kita bisa bersuka cita kalau hidup saya sedang berbeban berat? Saya menghadapi kesulitan, bagaimana saya bisa bersuka cita? Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Filipi 4 ini yang menulis adalah Paulus. Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Surat Filipi yang pendek ini hanya 4 pasal, ada 14 kali dikatakan bersukacitalah. Dan kata bersukacitalah ini adalah bentuknya satu bentuk bahasa yang memerintahkan, menginstruksikan kita bersukacita. Nah, surat Filipi ini boleh dikatakan surat bersukacita, nuansanya sukacita. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian, waktu Paulus menulis surat ini, surat Filipi yang bernuansa sukacita ini, dia menulisnya di dalam penjara. Di dalam penjara, Paulus tidak dapat pergi leluasa. Dia biasanya suka berkeliling mengabarkan firman Tuhan. Tapi sekarang dia diawasi. Dia diawasi oleh pengawal. Dia tidak bisa kemana-mana. Tangannya masih diborgol dengan besi. Kakinya juga. Ruangannya begitu apek. Dia tidak bisa kemana-mana. Dan dia juga tidak tahu kapan dia bisa keluar. Dia juga gak ada kepastian. Apakah dia akan dihukum mati, dijatuhi hukuman atau dibebaskan. Mungkin kita juga merasa, waduh saya sudah 3 bulan ini ya juga tidak bisa kemana-mana. Tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita seperti di dalam penjara, di dalam rumah kita seperti penjara, tapi kita masih bisa loh tutup buka kulkas, melihat apa yang bisa kita makan, lihat tudung saji apakah ada makanan, masih bisa ngemil, masih bisa pegang handphone, masih bisa lihat film dan sebagainya. Kapan berakhir? Kita belum tahu, tapi kita tahu pasti itu akan berakhir. Kalau kita bandingkan dengan Paulus, mungkin kita katakan, iya hidup saya ini juga seperti di dalam penjara. Tapi penjara yang dialami Paulus itu begitu sepi, tidak bisa kemana-mana dan tidak ada kepastian. Apakah dia akan dijatuhi hukum mati atau dibebaskan. Bapak Ibu sekalian, pada masa di dalam suatu penjara yang tidak begitu mengenakan, Paulus bisa menulis, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana Paulus dapat merasakan sukacita yang besar saat situasi yang begitu sukar. Bapak Ibu sekalian, Paulus menemukan sumber sukacitanya, yaitu di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Paulus sudah mendapatkannya. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan sukacita di dalam Tuhan? Saya memberikan 4 cara mendapatkan sukacita di dalam Tuhan, yaitu PSBB. Apa sih itu PSBB? Nah, yang pertama saya mulai dari B. B itu adalah beriman. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Jadi di sini Paulus sukacitanya di dalam Tuhan. Dia mendapatkan di dalam beriman kepada Tuhan. Dia dalam saat khawatir, dia katakan saya berdoa, permohonan, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang yang bersukacita di dalam Tuhan ada pengharapan karena dia menyandarkan hidupnya pada Tuhan.
Orang yang beriman tahu hidup saya tidak akan selalu mulus, tapi saya punya Tuhan yang tulus. Saya sekarang keadaan saya tidak mengenakan, tapi saya tahu Tuhan berkuasa dan Tuhan akan memelihara hidup saya dan Tuhan akan memberi yang terbaik untuk saya. Bapak Ibu sekalian, saat masalah mengancam kita, kekhawatiran, kesulitan ada di hadapan kita. Reaksi kita yang pertama adalah kita cemas. Tapi kita harus tetap ingat, jangan cemas, jangan khawatir. Saya beriman, saya datang kepada Tuhan. Saya membawa segala kecemasan saya, kekhawatiran saya kepada Tuhan. Benar-benar kita katakan, Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Saya benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya serahkan semuanya itu kepadamu Tuhan. Mungkin kita tidak tahu ya caranya bagaimana. Tapi kita tahu Tuhan akan menjawab, memberi yang terbaik, menolong kita dengan cara Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kalau saya beriman kepada Tuhan, saya tidak melakukan apa-apa lagi. Tidak, saya hanya berserah, saya diam aja. Tidak seperti itu. Tapi saya melakukan apa yang saya bisa tahu. Saya mempunyai masalah, saya berusaha, saya berpikir. Saya mencari tahu, mendapatkan bagaimana menyelesaikannya, meminta pertolongan. Secara manusiawi saya mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Dan selanjutnya Tuhan yang menyelesaikannya. Iman itu yang memampukan kita untuk terus-menerus memiliki sukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, cara mendapatkan sukacita di dalam Tuhan yaitu kita beriman kepada Tuhan. Beriman karena Allah memelihara hidup kita. Beriman karena Allah menyertai orang yang percaya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita saat dia mengalami masalah kekhawatiran, dia mempunyai satu kotak rahasia, yaitu kotak kekhawatiran. Dia menulis segala kekhawatirannya, kecemasannya, masalahnya, dia masukkan ke dalam kotak. Setiap masalahnya dia masukkan dalam kotak. Nanti kapan sudah tenang, sudah ada waktu, dia bisa melihat kembali. Saat dia membaca lagi masalahnya, kekhawatirannya, ada yang sudah terlewati, sudah tidak menjadi kekhawatiran, sudah tidak menjadi masalah lagi. Kita tidak hanya memasukkan kekhawatiran, kecemasan kita dalam kotak, tapi kita memasukkan, menyerahkan kekhawatiran kita itu pada Tuhan. Saat kita menyerahkan kekhawatiran kita, masalah kita kepada Tuhan, ada damai di dalam hidup kita. Cara yang bersukacita di dalam Tuhan, mendapatkan sukacita di dalam Tuhan yaitu beriman. Yang kedua, cara mendapatkan sukacita di dalam Tuhan yaitu bersyukur. Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13 dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus katakan apa? Aku sudah pernah mengalami kekurangan. Aku sudah pernah mengalami kelimpahan. Itu boleh dikatakan baik kenyang walaupun lapar, kesusahan semuanya sudah pernah saya alami. Tapi dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita melihat apa yang tidak kita miliki, ya. Kita melihat, waduh, saya menginginkan ini tapi tidak mendapatkan. Kita melihat apa? Melihat saya mengharapkan ini
tapi saya tidak memilikinya. Padahal kita sudah memilikinya. Bapak Ibu sekalian, kita sering melihat kok saya nggak dapat itu, kok saya nggak dapat ini. Sehingga hal ini membuat kita kehilangan kesempatan untuk bersukacita. Dasar sukacita kita adalah kita tahu kalau Tuhan sudah memberikan porsi yang paling tepat untuk kita. Sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan porsi yang terbaik untuk kita. Jadi di dalam kehidupan ini kita tahu kalau Tuhan sudah memberikan porsi yang terbaik untuk kita, kita harus bersyukur. Kita bersukacita, kita bersyukur. Coba kita arahkan pikiran kita dengan berkat-berkat Tuhan. Bukan dengan apa yang belum saya dapatkan. Tapi berkat-berkat Tuhan itu begitu berlimpah di dalam kehidupan kita. Mungkin saja berkat rohani yang kita dapatkan, yaitu keselamatan. Keselamatan itu berkat yang anugerah yang paling besar, tidak bisa dibeli oleh apa-apa. Pengampunan dosa itu adalah berkat yang sangat besar, yang anugerah yang sangat besar yang kita terima dari Tuhan Yesus. Kita masih memiliki gereja, kita masih dapat membaca firman Tuhan, mempunyai Alkitab sebagai penuntun hidup kita. Nah, kita bersyukur, kita mengingat akan berkat rohani ini. Dan juga kita mengingat kalau mau lihat kita memiliki berkat yang berbentuknya jasmani. Seperti kita mempunyai keluarga, orang tua, saudara, teman yang baik. Kita mempunyai pasangan hidup, suami atau istri. Kita masih diberikan kesehatan, masih mendapatkan tempat tinggal, dapat makanan. Semuanya itu kita mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada suami istri yang baru pindah di dalam satu kompleks perumahan. Mereka masih di dalam honeymoon, baru menikah ya. Nah, mereka hidup dan tetangganya itu juga orang keluarga baru juga ya. Keluarga baru sama-sama di kompleks itu. Lalu istrinya melihat, wah tetangga saya istrinya begitu cantik. Wah, dia keluar masuk dengan hal yang begitu menarik, tasnya mahal. Wah, lalu dia berkata kepada suaminya, "Papa, itu loh istri tetangga itu punya tas yang mahal, bagus sekali. Pa, beli dong." Lalu suaminya katakan, "Mama kan masih punya tas itu, kenapa masih mau?" "Iya Pak, itu model yang terbaru." Lalu dia meminta, akhirnya suami memberikan. Gak berapa lama dia melihat istri tetangga itu punya gelang emas. Wah, dia melihat, dia lalu datang lagi kepada suaminya. "Pak, itu ada yang baru loh, saya melihat istri tetangga itu Pak. Dia beli gelang emas yang baru, beliin dong." Apa yang dipunyai tetangga baru, dia minta. Dia melihat mereka pakai mobil baru, pengen TV baru, handphone baru, semua dia minta. Dia ingin ya seperti yang di sebelahnya. Lalu suatu hari suaminya pulang. "Mama, tetangga kita juga sebelah punya yang baru loh Ma." Lalu istrinya senang sekali. "Apa itu Pak?" "Itu tetangga kita punya istri baru Ma. Mama mau enggak?" Nah, Bapak Ibu sekalian jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi di sini kita kadang merasa tidak cukup. Kita inginnya lebih dari orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain punya ini saya juga mau. Orang itu punya ini saya juga mau. Kok saya nggak punya ini, kok dia punya. Bapak Ibu sekalian, kekayaan rohani kita di dalam Tuhan Yesus itu lebih berharga ya daripada harta apapun. Harta apapun tidak sebanding dengan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Kita mensyukuri apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih bisa bernafas, dapat beribadah, dapat hidup, dapat makan. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Kita menyukuri. Jadi kalau kita bersyukur, setiap hari bersyukur, menulis berkat-berkat yang Tuhan berikan setiap hari pada kita, kita tidak akan mengeluh dan kita akan bersukacita. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara mendapatkan sukacita. Yang pertama beriman, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga adalah suci. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 katakan,
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Semua yang baik, semua yang manis itu yang dipikirkan. Orang yang bersuka cita adalah orang yang pikirannya bersih, hatinya bersih, benaknya bersih, kelakuannya jadi bersih. Bersih, tidak ada ya kekotoran di dalam pikirannya, sehingga hal ini membuat dia bersuka cita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bersih, yang baik, maka yang keluar juga akan baik. Kalau kita melihat, oh ini yang baik, dan terus kita mensyukuri, itu adalah hal yang baik, nanti yang keluar juga akan baik. Di sini kita suci, bersih dalam arti kita tidak melakukan dosa. Kita tahu yang tidak dikehendaki Tuhan, kita tidak melakukannya. Hal yang najis, hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak melakukannya. Jadi kita bisa bersukacita. Kita akan mendapatkan sukacita kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih. Dan kalau orang yang jujur, hidupnya akan sukacita. Tapi kalau orang yang berdosa, orang yang suka menipu, dia tidak akan sukacita. Bapak Ibu sekalian, ada pengalaman ya, bukan pengalaman saya tapi pengalaman dari seorang jemaat. Dia katakan, saya heran loh lihat tetangga saya itu dia orang Kristen juga. Tapi kalau setiap dia beli makanan, dia harus mentimbangnya kembali. Saya mikir ya apa itu ya. Dia katakan pernah loh satu kali waktu Imlek itu dia pesen makanan dengan orang lain, kue kering ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan kue kering itu. Lalu kue kering itu dia timbang kembali. Dan satu wadah, satu toples itu dia timbang kembali. Apakah benar-benar setengah kilo yang dia beli. Jadi dia tidak mau menghitung dengan wadahnya itu. Saya berpikir kenapa dia bisa seperti itu ya. Nah bisa jadi Bapak Ibu sekalian. Ya bisa jadi dia juga mungkin dia juga orang yang berdagang tapi bukan berdagang makanan ya. Bisa juga dia pernah melakukan kecurangan kepada orang lain. Makanya dia takut. Orang juga melakukan hal yang curang kepada dia. Sehingga dia juga setiap beli apa dia timbang kembali. Sampai hal yang sekecil itu pun dia mau melakukannya. Apakah karena pelit? Ya kita tidak tahu. Mungkin saja pelit, mungkin saja karena dia pernah melakukan. Jadi dia terus curiga. Oh jangan-jangan juga ini juga tidak pas, ini juga kurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang tidak bersih pikirannya, batinnya tidak bersih, dia tidak bisa bersukacita. Karena ada kaitan antara batin dengan sukacita. Kalau benaknya tidak bersih, pikirannya tidak bersih, ada masih dosa, masih najis, memikir yang tidak baik, dia tidak bisa bersukacita. Kan ada yang pepatah mengatakan, perut kenyang, hati senang. Nah, kalau benak kita bersih, pikiran kita bersih, hati kita bersih, kehidupan kita akan sukacita. Kita mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya pikiran kita, hati kita bersih? Kita harus mengisinya dengan hal yang bersih, yang kudus, yaitu firman Tuhan. Alkitab adalah santapan pertama dan utama kita. Ini firman Tuhan setiap hari mengisi kehidupan kita. Alkitab kita baca, kita renungkan. Ini mengisi kehidupan kita, mengisi otak kita, mengisi hati kita. Sehingga hidup kita menjadi bersih, menjadi sukacita. Ada sukacita di dalam Tuhan kalau hati kita, pikiran kita bersih. Bapak Ibu sekalian, mari kita memasukkan hal kudus, hal bersih di dalam hidup kita untuk mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya
kadang masih malas membaca firman-Mu. Saya lebih senang Tuhan kalau lihat YouTube, lihat sinetron, lihat film, baca berita, itu menjadi santapan utama saya. Nah, hari ini kita katakan Tuhan, saya mau memulai supaya saya mendapatkan sukacita itu, yaitu saya mau membaca firman Tuhan setiap hari, mengisinya dengan perkataan, dengan bacaan yang kudus. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan sukacita, PSBB. Saya mulai dari bawah, beriman, bersyukur, suci, dan yang ini P adalah perhatian. Untuk mendapatkan sukacita dalam Tuhan, perhatian, suci, bersyukur, dan beriman. Apa sih artinya perhatian ini? Di dalam Filipi pasal 1 ayat 3-4, Paulus menulis, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu sekalian, Paulus bukan hanya memandang kepada Tuhan, memperhatikan, terus mengarah ke atas. Tapi Paulus juga memperhatikan orang lain. Rupanya itulah rahasia, ya, sukacita dari Paulus. Paulus sudah mendapatkan sumber sukacitanya, yaitu dari Tuhan. Dan Paulus mendapatkan sukacita itu juga saat dia memperhatikan orang lain. Nah, perhatiannya tulus pada jemaat Filipi. Ini terus di dalam dia mengingat akan jemaat Filipi, ya. Walaupun kalau dilihat, ya, di dalam kehidupan jemaat Filipi itu tidak semuanya berjalan dengan baik, ya. Di mana di dalam jemaat Filipi itu ada banyak masalah, ya. Ada pertentangan, pertikaian. Jemaat Filipi itu bukan jemaat yang sempurna, Bapak Ibu sekalian. Dan ada perselisihan yang terjadi. Dan juga jemaat di sana juga ada hal yang mengancam. Walaupun demikian, jemaat Filipi yang tidak sempurna, tapi jemaat Filipi ini ada di dalam perhatian Paulus. Paulus mengatakan, saya bukan hanya memperhatikan, tapi juga berdoa. Dia katakan, ada di dalam doaku. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan sukacita, kita memperhatikan orang lain. Bukan hanya kita berkutat pada diri kita sendiri. Saya yang harus dikasihani, saya yang harus diperhatikan. Help, perhatikan saya. Tolong, ini loh keadaan saya. Kalian harus mengerti. Tapi Paulus saat dia di dalam penjara, dalam situasi yang tidak mengenakan, tapi dia bisa memperhatikan orang lain dan dia mendoakan orang lain. Ini adalah hal yang sangat indah. Bapak Ibu sekalian, ingin mendapatkan sukacita? Mari perhatikan orang lain. Ketidaksempurnaan orang tidak menghalangi sukacita kita. Ketidaksempurnaan orang tidak membuat kita menjadi orang yang menggerutu. Tidak membuat kita menjadi orang yang pemarah. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan sukacita, mari kita perhatikan orang lain dan kita mendoakan orang itu. Perhatikan sekeliling kita, perhatikan keluarga kita, orang-orang lain, kita akan mendapatkan sukacita. Saya pernah bertemu dengan satu orang, ya, ibu ini begitu luar biasa, saya heran sekali. Dia sangat suka berbagi, memperhatikan orang lain, walaupun hidupnya ya tidak kaya, tidak miskin, pas-pasan. Dia katakan apa? Kalau ada orang yang datang kepada dia meminta bantuan, dia pasti akan membantu. Walaupun keadaan dia tidak terlalu baik. Dia katakan, saat saya melihat orang bahagia, saya itu bahagia loh. Entah kenapa. Saya senang sekali. Kalau orang lain bersukacita, sepertinya saya juga mendapatkan sukacita. Saat saya melihat orang itu bahagia, senang, senyum, apalagi yang bisa saya rasakan, sukacita. Apalagi kalau saya bisa membuat mereka tersenyum, itu sangat membahagiakan. Wah, Bapak Ibu sekalian, mari kita juga belajar.
kita ingin mendapatkan sukacita, bukan hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi pada saat kita bisa membagi pada orang lain, memperhatikan orang lain, itu sudah merupakan sukacita yang sangat besar. Ini ada eksperimen sosial. Saya baru ini melihat di dalam video eksperimen sosial ini adalah ada satu bapak-bapak, dia memakai setelan yang bagus, menggendong seorang bayi, anak ya, dalam gendongannya bayi gitu. Lalu di belakang itu mobil yang sangat mahal. Dia itu berada di tengah jalan, pinggir jalan ya. Kalau tengah jalan udah ditabrak mobil ya. Di pinggir jalan, lalu dia melihat orang lalu lalang, dia menggendong bayi itu, dia katakan, orang yang lewat dia katakan, bisa tolong saya enggak? Ini loh, saya ingin beli susu tapi kunci saya ini ketinggalan di dalam mobil. Dompet saya ini ketinggalan di dalam mobil. Dia menunjukkan mobilnya itu. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang memberikan. Oh ya, kamu butuh berapa? Dia diberikan. Dan dia melakukan itu terus. Beberapa ganti, banyak orang yang menolong. Lalu eksperimen yang kedua adalah seorang bapak-bapak. Dia memakai satu kereta dorong. Kereta yang seperti di supermarket itu. Kereta keranjang ya. Keranjang dorong itu. Lalu dia membawa bayi, dibungkus, lalu pakainya compang-camping. Ya, orang yang kurang mampu kelihatannya, barang-barangnya di atas keranjang. Lalu dia juga berada di jalan-jalan seperti itu. Dan dia meminta, bisa boleh tolong enggak? Saya butuh beli susu ini. Uang saya tuh ketinggalan, hilang, enggak tahu kemana. Tadi saya ada di dalam keranjang ini tapi tidak ada lagi, boleh nggak pinjamkan saya, nanti saya kembaliin, boleh nggak menolong saya? Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang menolong. Sampai beberapa kali tidak ada yang menolong, semua menghindar, semuanya tidak mau mendekat ya. Lalu tiba-tiba ada satu orang, pada saat dia berdiri, orang itu datang menepuk dia. Lalu memberikan sejumlah uang kepada dia. Ini kamu pakai aja, kamu pakai untuk membeli susu. Waktu orang ini eksperimen kedua ini yang melihat tuh dia kaget. Kenapa? Yang menolong dia ini adalah pengemis. Pengemis yang duduk di sudut jalan itu. Nah, dia terkejut. Lalu pengemis itu sudah memberikan kepada dia uang. Pengemis itu kembali lagi ke tempat duduknya. Lalu pria ini eksperimen kedua tuh lalu pergi ke sana, dia tanya, "Kamu, pekerjaan kamu apa?" "Saya di sini pengemis." "Tapi kenapa engkau memberikan uang itu kepada saya? Padahal kamu membutuhkannya." Ya kan, kamu kan ya boleh dikatakan bukan berkecukupan. Lalu dia mengatakan, "Saya memperhatikan kamu. Kamu membutuhkan uang itu. Dan saya memang tidak banyak. Tapi saya waktu uang yang kamu ingin beli susu itu ada di saya. Saya ada, saya memberikanmu. Saat saya memberikanmu itu saya sukacita. Karena saya pernah juga merasakan hal itu. Ya, sukacita kalau kita mendapatkan ditolong. Ada hal yang sangat sukacita kalau kita ditolong. Dan juga sangat sukacita kalau saya dapat menolong orang lain. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan sukacita, kita juga harus memperhatikan orang lain. Kita mendoakan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus sudah mendapatkan sukacita itu. Yaitu sukacita itu ada di dalam Tuhan. Tidak kemana-mana sukacita itu. Tapi sukacita itu hanya didapat di dalam Tuhan. Dunia ini ya bisa lewat ya. Bisa hal-hal dunia ini bisa ya hilang. Kesehatan kita bisa hilang. Persahabatan kita bisa hilang. Kepopuleran kita bisa hilang. Hanya sukacita di dalam Tuhan tidak bisa hilang. Apapun keadaan kita, sukacita pemberian dari Tuhan, kita akan terus bersukacita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 11, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Sukacita Yesus mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Itu yang membuat kita bergirang, mempunyai harapan. Bapak Ibu sekalian, di dalam masa-masa pandemi ini kita tahu keadaan mungkin tidak seperti dulu ya. Kita mendapatkan hal-hal yang baru ya, hal-hal yang mengejutkan. Boleh dikatakan hal-hal yang terus terang mungkin tidak mengenakan.
Ada yang kena PHK, ada yang mendapatkan masalah, terus tidak leluasa, banyak permasalahan. Mungkin kita katakan bagaimana dengan masa depan saya, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan jodoh saya. Bapak Ibu sekalian, hal-hal kekhawatiran, ketakutan, tekanan berat, tekanan batin, kepahitan itu mencuri sukacita kita. Kita sudah tahu pencuri sukacita itu. Karena itu kita harus membentengi pencuri itu, yaitu dengan sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Cara mendapatkannya yaitu sukacitanya itu di dalam Tuhan. Dengan cara beriman, kita bersyukur, hidup kita bersih, hati kita bersih, dan kita memperhatikan orang lain. Apakah kita menginginkan sukacita itu? Mari kita lakukan PSBB. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sukacita yang paling besar yang kami terima adalah kami diampuni. Kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau terus menyertai kami. Dalam keadaan apapun kami mempunyai pengharapan karena kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang telah mati bagi kami dan Allah yang telah hidup yang menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mencari sukacita bukan dari dunia. Karena dunia tidak dapat memberikan kami sukacita yang abadi. Sukacita sejati ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan memampukan kami dan Engkau akan terus menambahkan sukacita itu di dalam diri kami. Karena kami adalah anak-Mu, kami berharap padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, perkataan manusia terbatas. Kiranya Roh Kudus yang menerjemahkan, yang menolong untuk kami semua boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami mendapatkan sukacita abadi itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengadakan persembahan. Silakan mencatat nomor account yang ada di bawah ini agar bisa mentransfer persembahan dan persepuluhan kita setelah kebaktian online ini selesai. Maliaki pasal 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta Allah, apakah aku tidak membukakan bagimu tiga-tiga langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memuji nama Tuhan. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menyediakan seluruh kebutuhan kami, yang memberikan begitu banyak hadiah-hadiah di dalam kehidupan kami. Kasih-Mulah satu-satunya berkat yang tidak ternilai. Terima kasih jika Engkau mempercayakan pada kami berkat-Mu untuk kami olah. Setelah ini selesai, kami akan kembalikan sebagian berkat ini kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa majelis hamba Tuhan, pengurus gereja akan menggunakan dana ini bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga mengingat saudara kami yang sedang lemah tubuh, terbaring sakit dimanapun mereka berada, jamah mereka ya Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam pencobaan. Kuatkan mereka dan beri mereka jalan untuk segera keluar dari seluruh masalah-masalah mereka. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama. Semoga kita semua sehat selalu. Dan jangan lupa, minggu depan kita mulai ibadah bersama di gereja dalam situasi normal baru. Tetaplah menggunakan masker, menjaga jarak aman, physical distancing, dan sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Tuhan memberkati kita semua. 请弟兄姐妹站立， mari kita bangkit berdiri. 我们要领受上帝的赐福， kita akan terima berkat dari Tuhan。 但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常与弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus boleh memberkatimu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.